Lanjutkan materi kita di kuantum huruf. Ya. Tadi apa isi kuantum huruf? Nah, dulu. Kuantum huruf itu intinya mempelajari bagaimana cara fasih. Tapi saya ingin mengkombinasi dengan demaji karena judulnya sudah nyampe tentang metode demaji. 90 menit bisa baca Quran. Kumaha sih carana kan gitu ya? Pertanyaan gimana sih kok bisa 80 menit bisa baca Quran? Ya. Nah, ini akan saya coba sampaikan sekarang. Ya. Nah, ini metodenya demaji namanya. Demaji. Bukan darmajinya. Jadi darmaji. Demaji, ya. Ini perwujudan cita-cita saya. Ya, biar tahu dulu latar belakangnya. Jadi saya dulu tidak terpikir untuk membuat metode dari nol. Kenapa? Sudah ada Iqra, sudah ada Qiraati, sudah ada Ummi, sudah ada Abi. Tak ada Abi, mana ada Ummi. Tilawati dan sejenisnya. Kan gitu ya. Cuman kesininya saya melihat tetap saja bahwa metode Iqra, Qiraati dan sebagainya belum mewakili mimpi saya. Kenapa? Terlalu lama prosesnya. Terus terlalu ya sudah identiknya dengan anak-anak TK gitu kan ya, sehingga yang 65% nggak bisa baca Quran, yang saya yakin itu usia kelahiran 60, 70, 80 gitu ya, ini tidak terwakili. Tetap aja orang malu kemana-mana bawa Iqra kan ya, balapan jeung incuna soalnya gitu ya. Nah, kesempatan tadi masa pandemi saya mencoba merenungkan dan saya survei dulu nih. Di antara metode-metode yang ada, berapa lama mereka mengklaim bisa baca Quran? Jangan sampai saya buat metode lebih lama, ngapain gitu kan ya? Tidak lebih mudah, tidak lebih cepat ya. Metode yang saya gunakan, ngapain saya buat metode? Gitu kan ya? Kalau tidak bisa lebih cepat ya sudah pakai metode yang ada saja. Kalau tidak lebih mudah sudah yang ada saja. Kalau tidak ada terobosan yang baru sudah aja pakai yang ada kan gitu ya. Simple buat saya. Ya, cuman saya melihat belum ada. Hanya ditemukanlah ada metode yang mengklaim 4 jam bisa baca Quran. Saya pelajari metodenya, masih biasa juga, cuman klaim, nggak tahu berhasil atau tidaknya, tingkat keberhasilan saya nggak tahu. Ada yang pernah belajar 4 jam? Ada? Ya. Akhirnya karena sudah mengklaim 4 jam bisa baca Quran, saya berarti harus membuat metode kalau ingin unggul 3 jam. Jadi saya menetapkan target sebetulnya 3 jam bisa baca Quran dari nol. Gitu loh, ya. Akhirnya kemudian sebelum saya memulai mentargetkan 3 jam bisa baca Quran dari nol, saya meneliti dulu apa sih yang membuat sulit orang baca Quran. Apa masalah gitu kan? Apa sih masalahnya sampai kemudian Quran harus dibaca? Apa kira-kira? Ini testimoni dulu nih ya. Ini testimoni yang sudah belajar dari nol, benar-benar dari nol. Lihat saking happy-nya sampai gitu. Saya di Bandung segmentasi, saya sudah membidik segmen saya seperti ini. Ini masih Suneo cenah Maimunah. Ini panggilannya Aa Mayang. Saking tomboynya panggilannya Aa Mayang. Ini mu'alaf yang baru 3 minggu. Ini baru 3 minggu, ini sudah setahun tapi belum bisa baca Quran. Sampai termehek-mehek ini. Ada ini ya. Nah, ini testimoni aja lah. Kedengar nggak? Enggak.
kelamaan nanti disortir lagi. Ini Terang Jakarta ini, kerjasama sama Terang Jakarta. Titik temu, ada komunitas titik temu, para mu'alaf semua. Ini di belakang mu'alaf itu semua sudah pada hijrah. Ini Limisu, pakar broadcasting, sekarang menangani TV One. Ini Mr. Chad, Kanada. Hopeless kenapa? Saya sholat aja setahun sekali katanya. Ke masjid setahun sekali, sholat setahun sekali. Meningat kata ge. Setahun sekali sholat, mana mungkin saya bisa baca Quran. 90 menit pertama beliau. Yang pertama kali 90 menit beliau. Cepat banget. Terima kasih. Semoga ini menjadi motivasi untuk terus usulkan kalau bisa itu pasti bisa mencapai luar biasa. Terima kasih. Ini Yamamoto, Jepang. Gitu ya. Perenungan pertama saya, apa masalahnya? Jadi saya berangkat dari titik masalah. Apa masalah utamanya? Masalah utamanya bukan pada pelafalan. Karena pelafalan sama, bala-bala mana bala-bala itu seru bahasa Arab. Ada ma, ada bala kan sama. Ya sama dengan Jepang juga sama. Jepang juga sama watashi wa aburobani desu. Ana to nama wa dari desu kan? Wah gitu. Itu sama ada semua ada. Yang membedakan apa? Lambang, bentuk-bentuk hurufnya. Bentuk-bentuk hurufnya beda. Ya. Nih, apa ini coba? Ya. Bagi orang yang tidak tahu huruf, orang yang nggak bisa baca Quran, dilihatkan ini langsung stres. Surat naon ieu teh. Padahal ini kalimat yang sedang viral, begitu sulit lupakan rehan, apalagi di Jadi pelafalannya mah sama. Kenapa nggak bisa? Karena bentuknya beda. Kalimatnya sama, begitu sulit lupakan rehan apalagi dia baiki. Gitu kan ya? Jadi bukan pada pelafalan, tapi karena bentuk. Oh eta masalah nate. Berarti kalau saya ingin menghadirkan pengajaran yang cepat 3 jam apalagi, saya harus mampu memberikan solusi agar bentuk-bentuk huruf itu bisa dikenal dengan baik. Nah, akhirnya kemudian apa yang saya lakukan? Saya istilahnya saya analogikan semua bentuk huruf itu dengan bentuk-bentuk yang baru yang mudah diingat, ya. Nah, alhamdulillah luar biasanya. Awalnya ngacak, Bu. Awalnya ngacak. Semua huruf saya pokoknya semua 28 huruf hijaiyah saya asosiasikan dengan bentuk-bentuk gambar yang baru. Tapi luar biasanya Allah yang membimbing gitu kan ya. Sampai kemudian pada akhirnya semua bentuk yang saya acak itu tiba-tiba ngumpul. Semuanya ngumpul menjadi tema-tema. Tema pertama adalah tema di ruang makan, bentuk-bentuk huruf yang bertemakan ruang makan. Yang kedua ada bentuk huruf yang bertemakan alam. Yang ketiga bentuk huruf yang bertemakan lautan. Akhirnya karena temanya terbentuk seperkelompok sepertema seperti itu, kemudian jadi nyambung jadi sebuah cerita gitu. Jadi bisa bercerita nanti untuk mengingat semua huruf itu dengan bentuk cerita. Akhirnya kemudian muncullah sosok Demaji, seorang anak yang mengajarkan nanti gitu kan bentuk-bentuk huruf hijaiyah, tema ruang makan, tema alam, tema lautan.
Ya, namanya siapa? Demaji. Ya, yang dia punya, kalau di Ipin Upin tuh ada si jago kan ya. Di Ipin Upin ada Hayam kan ya, si jago. Nah, si Demaji ini punya teman, binatang piaraan namanya Hainan, seekor bebek. Hainan, bebek Hainan. Hayam juga boleh lah, Hayam Hainan gitu ya. Gitu. Oke. Ini bentuk huruf hijaiyah yang pertama, tema ruang makan. Nah, jadi intinya saya melihat ada 5 bentuk yang sama. Ini sama kan? Saya bentuk ini, saya asosiasikan ini dengan sebuah piring. Ya, kemudian saya sebutkan satu-satu. Huruf pertamanya ba. Ba itu ingat cluenya bakwan di bawah piring. Jadi kalau ada bakwan di bawah piring itu huruf apa? Tak itu. Berikutnya adalah huruf na. Apa? Nanti kalau ngajar begini ya. Ini mulai pola pengajaran. Nanti kalau ibu mengajarkan, begitu caranya. Huruf berikutnya na. Apa? Ya maksud begitu deh ya. Jadi huruf berikutnya na. Tanya apa? Kalau sudah benar pengucapannya, baru cantolkan ke tadi asosiasi. Na ini cluenya adalah nasi ya, sekepal nasi di atas piring. Tadi kan bakwan di bawah, sekarang nasi di atas, sekepal nasi di atas. Jadi kalau ada bentuk huruf seperti sekepal nasi di atas, huruf apa? Berikutnya adalah tak. Apa? Nah, apa? Biasa, feedback. Sampai diucapkan tak. Ya. Kalau sudah benar pengucapannya, maka kemudian terangkan huruf ta ini. Tadi masih ingat piring kan sama ya? Kalau tadi kan bakwan, nasi, sekarang mah 2 tahu di atasnya. 2 tahu. Jadi kalau ada 2 tahu di atas piring itu huruf apa? Sekarang huruf ya apa? 2 tahunya ya jatuh ke bawah. Ya jatuh. 2 tahunya kan di atas. Sekarang mah ya jatuh ke bawah. 2 tahunya ya jatuh ke bawah. Jadi kalau 2 tahunnya jatuh ke bawah bunyinya gimana? Kadang-kadang kalau lupa saya cukup dengan begini. Kalau lupa cukup gini aja gestur tubuh. Oh iya. Cukup dengan tanpa harus itu ya, bukan? Ya cukup dengan gestur tubuh. Ya. Ya. Gitu. Sekarang ini apa? Masih ingat tadi kan 2 tahu mata ya? Nah sekarang mah dikasih bonus 1. Bukan 3, salah sah. Sa. Ya, dikasih bonus 1. Jadi kalau 2 tahunnya dikasih bonus 1 itu huruf apa? Bakwan, nasi, 2 tahu, ya jatuh, dikasih bonus 1. Ba, na, ta, ya, sa. Beres. Ya. Nah, sebelum ditambah, diulang dulu, review murojaah dulu, diulang dulu. Tebak-tebakan tadi apa ini? Apa ini? Apa ini? Masih nah. Jadi nasi itu bisa di atas piring, bisa di atas mangkok. Gitu kan. Yang penting ingat cluenya ada titik 1 di atas nasi. Ya. Berikutnya, tebak apa ini tadi, bentuk apa? Tahu, ingat cluenya tadi, cluenya petunjuknya tahu 2 di atas. Kemudian apa ini? Bonus 1. Ini apa? Nah, huruf ya juga lihat, bisa di atas piring, bisa di atas piring yang ada centong gitu. Pokoknya fokusnya 2 titik di bawah. Kalau 2 titik di bawah itu apa? Iya. Coba apa ini? Nana ta sa ya bana. Oke, berikutnya tebak kata apa? Saya natasa nasabah naya sabaya sama bana. Nah, sabaya jeung bana ya. Gitu. Terus ini tema alam, lihat. Ya. Bentuk huruf dasarnya ini sama, cuma dikasih kepala. Ya kan? Sama kan? Cuma dikasih kepala. Fokus pada jumlah titik di atas kepala. Huruf pertamanya adalah fa. Apa? Fa.
Cluenya huruf fa itu lihat bentuknya. Bentuk huruf fa, lihat bentuk huruf fa itu mirip kepala si Ofah di atas farahu sedang musaf dengan satu umfan. Ya. Seperti si Ofah itu sedang musaf di atas farahu. Jadi kalau ada bentuk huruf si Ofah di atas farahu dengan satu umfan sedang musaf, itu huruf apa? Tak gitu. Ya, jadi fa. Ingat kesini ketan fa. Ditambah dengan tulisan khusus. Jadi tertanam fa. Ya. Oke, berikutnya ini ko apa? Apa? Huruf ko kira-kira bentuknya mirip apa? Koi. Jadi si Ofa tadi kan musaf. Nah, bebenangan lau koi. Hasil musafnya teh dapat ikan koi. Dua matanya bolotot. Nah, ingat gitu, dua matanya bolotot. Jadi kalau lupa huruf kof, ingat dua matanya bolotot. Nah, eta gitu. Oh iya, koi, ko. Ya. Ini ma apa? Ma tuh lihat bentuknya saya miripkan dengan ikan mas. Dengan ekornya yang menjuntai. Mas. Jadi kalau ada bentuk huruf seperti ikan mas, itu huruf apa? Berikutnya adalah huruf H. Apa? Bukan H, bukan. Biasa H. Ya, bentuknya mirip apa coba? Piranha. Ya, tuh bentuknya seperti ikan piranha. Jadi kalau ada bentuk huruf seperti ikan piranha, itu huruf apa? Ya. Nah, tebak-tebakan lagi. Tadi yang berdua kan si Ofah pertama kan? Si Ofah di atas farahu dapat ikan koi, dapat ikan mas, dapat ikan piran. Nah, kayak gitu. Apa ini? Dapat ikan? Dapat ikan? Dapat ikan? Ya, piranha. Bukan piranha, bukan piranha, biasa ha. Cara mengucapkannya ha, ya. Coba, ini bahasa Indonesia loh, bukan Al-Quran. Bahasa Indonesia, tebak-tebakan kata. Apa ini? Koko bafako sakona basah kona fafaya. Ngerti gak? Koko bapaku sakona teh basuh, sakona basah. Kenapa? Kona fafaya. Ya, kona papaya. Coba apa lagi? Mama masak kok apa? Hana masak sama banana. Gitu. Diulang dalam bahasa Indonesia semuanya, tebak-tebakan, ya. Nah, berikutnya ini da apa? Da itu kira-kira mirip apa nih? Mulut anakonda. Ya, jadi kalau ada huruf yang bentuknya mirip seperti mulut anakonda, itu huruf apa? Tuh, sekarang za apa? Kalau za itu di atas anakondanya ada daun jatuh, lihat tuh. Ada daun. Ada apa? Daun. Bukan daun, daun. Ya, jadi kalau ada anakonda dengan daun di atas, itu huruf apa? Berikutnya ro apa? Ro ini mirip apa? Dia mirip dengan ekor roebah. Bahasa Arabnya roebah, ekor rubah. Ro, ekor ro. Lihat, ekor. Jadi kalau ada bentuk huruf seperti ekor rubah, itu huruf apa? Sekarang lihat za. Apa? Sama bentuk hurufnya kan ekor, cuman dengan titik. Titik itu tuh sebenarnya bukan titik, tapi dia seekor lebah. Ya, jadi kalau ada bentuk huruf seperti ekor dengan lebah di atas, itu huruf apa? Nah. Berikutnya adalah wa apa? Bentuknya kan sama ekor ya, sama-sama bentuk dasarnya ekor, tapi dengan bulatan. Sebetulnya bulatan itu adalah lebah yang sedang marah, sehingga kemudian diseret. Nah, tahu diseret? Wadaw. Wadidaw. Zaman now mah wadidaw. Ekor dengan lebah di atas, si lebahnya menyengat. Wadidaw. Wa. Jadi ro za wa.
Ya, jadi cerita nanti teh. Ya, jadi cerita. Tebak. Tadi apa? Ada daun. Ada ekor. Nah, ya. Ada lebah. Disengat. Wadaw. Gitu ya. Sama ini juga tebak-tebakan kata ladza zawara narofai bawayama sidada teh jawara naropajero bawayamaha. Terus apa nih? Ingat, rokok bahaya badana koma tadana fasa naot nusuk ngerokok mah. Gitu ya. Terus kota Maroko tamana zaya mata marona. Jadi resep batu tidak takut salah, Bu, karena bukan Quran. Makanya diseneng. Ayo apalagi. Ya, tebak-tebakan aja terus, tebak-tebakan. Nah, ini bagian lautan. Ya, ini A. Dia seperti anak yang berdiri. Tuh, aku Damaji, ya. Kemudian ini K. Si Damajinya berdiri di atas kapal. Tuh, kapal. Inilah apa? Apa kail? Nah, seperti kail tuh, kail. Lah. Ya. Jadi si Damaji berdiri di atas kapal, mawa kail. Ya. Oke. Coba tebak dulu sebelum lanjutan. Apa ini tadi? Terus ini nanti kalau lupa, kalau ngajarin, kalau lupa jangan langsung dikasih tahu ini Kak, jangan. Ingatkan clue. Makanya semua pengajarnya ketika mengajarkan harus tahu, hafal clue-nya. A, anak berdiri, K, ingat kapal. Ala, kail, kan gitu ya. Harus diingat itu. Jadi kalau lupa ingatkan kepada bentuk huruf clue. Jangan langsung disebutkan ini K, itulah bukan. Kalau lupa ingatkan clue tadi bentuk-bentuknya. Ya. Coba apa lagi nih? Kata kalala pada ya jika mudah ya kayak yang gampang padahal ini luar biasa loh. Saya memikirkan ini pernah non-stop 36 jam. Bayangin tiba di subuh hari Sabtu, ba'da subuh hari Sabtu, berhenti berpikir itu hari Minggu siang. Tidak tidur, hanya sholat dan makan, tidak tidur, benar-benar tidak tidur full dari Sabtu pagi sampai siang. Mikirin pertama bentuk huruf, sudah terbentuk huruf, dari bentuk huruf yang ada harus merangkai kata dalam bahasa Indonesia. Seperti ini kan bahasa Indonesia nih. Mikirin dulu apa kalimatnya gitu. Dengan modal huruf yang ada, mencari kata-kata yang bisa seperti ini. Kata kalala ada koala fadala faro. Terus apa ini? Nafakolama dawala sabaro kakak. Gitu kan, seneng ya belajar juga ya. Kitanya seneng. Terus karona aa bawa kalafa nata zakoko. Nata da koko, kalafa nata da koko. Tapi saya sengaja pisah ini biar nggak terlalu panjang. Ya, dua huruf, 3 huruf. 2 huruf, 3 huruf gitu kan ya. Nih, ini tadi si Hainan. Dia seekor bebek kan tadi kan tuh. Ya, tuh si Hainan. Boleh juga lah orang Cianjur mah ini hayam. Hayam, ngaranna Hainan. Ya. Ini yang suka lupa jahaho, gini caranya. Ini bentuk si Hainan. Ya. Kemudian si Hainannya suka bawa anak, dijagain terus di bawah. Ya, titiknya jadi anaknya, dijagain di bawah. Jadi kalau anaknya di bawah dijagain. Huruf apa? Jagain anak di bawah. Ya. Berikutnya kha apa? Si anaknya tiba-tiba loncat ya, khop. Loncat, khop. Hainan jagain anak, si anaknya loncat, khop. Hainan jagain kha, ha ja kha. Gitu ya. Oke. Ini huruf bayi yang sedang nangis, bunyinya apa itu?
Ya, berikutnya adalah gho apa? Gho apa? Cluenya kira-kira apa ya? Lihat giginya ini, giginya goyang lepas ke atas. Jadi nangis tuh kenapa? Giginya goyang lepas ke atas. Giginya goyang lepas ke atas. Ya, awalnya makan di situ tuh nempel kan? Sekarang loncat, oh giginya goyang lepas ke atas. Ya, gitu. Oke, tebak lagi tadi apa? Tasihainan. Terus jagain anak, loncat, hop. Nah, kan gampang ya. Oke, bayi nangis, terus giginya goyang. Oke, tebak. Jajana haha, tawana hoho, ata janaka. Coba, zamana saya benernya enggak kan kamari corona. Zamana saya, si Damaji ini lahirnya pas zaman corona tadi ya. Jadi zamana saya ada corona, bahaya dada, ya, gitu. Terus ada kofaja kamajalaya lana lama. Kawayangnya guru-guru lagi sadari kamu muridnya. Itu tadi makanya di testimoni kan, ya, itu si A.A. Mayang namanya gitu. Udah habis ngaji dengan saya rutin, itu dari benar-benar buta huruf. 2 kali pertemuan aja sudah langsung Quran. Hari ketiga udah gitu. Padahal benar ketika saya awal pertama tuh blank. Ya, pertemuan ketiga tuh sudah Quran dan sudah ya tak udah. Ya, rada stres itu keluar. Kalau Ustaz ngerokok lah gitu. Grup saya grup perokok banyak banget tuh. Karena ya itulah segmen yang saya ajarkan di Bandung di Demam Ngaji itu segmen itu. Jadi kalau segmennya di kelas, dia seperti pesantren, itu di Bandung banyak. Tapi kalau ngaji dengan kita, ya kita konsepnya balik ngopi bisa ngaji. Nah, jadi saya mah suka di kafe gitu kan, makanya banyak yang masih ngerokok. Nggak apa-apa. Kita ambil dari sisi positifnya. Ya, bisa jadi ngerokok misalkan ya gitu, ibu-ibu ngerokok atau apapun nanti ya, belum berkerudung misalkan. Bisa jadi kenapa? Bisa jadi mereka belum berkerudung tuh suka malu. Banyak loh, Bu. Malu sih dititah ngaji, katingali soleh gitu, soleha. Karena tidak sedikit ketika mereka kemudian bisa baca Quran, mereka tidak sungkan bahkan berkerudung, berlaku Islam dan seterusnya. Ya, nah seperti itu. Baik, kita lanjutkan nih. Apa ini? Sa ini cluenya kayak apa kira-kira? Tuhnya, liurnya sami abdi liur ketika mikirnya. Hah? Kan di lautan, main di lautan ayah sayur. Tadi kan sudah ceritanya udah ingat nggak tadi cerita pertama? Si Demaji sedang makan kan? Ada bakwan di bawah piring, ayah nasi sekepal, ada 2 tahu, jatuh. Aslinya dikasih bonus 1, beres. Si Demaji kemudian diajak si Opah ngusep. Ya, si Opahnya ngusep menang lauk koi, lauk emas, lauk piranha. Ya, sedang ngusep, si Demaji melihat dari arah jauh tuh ada anaconda sedang buka mulut. Sedang nyari-nyari mangsa anaconda. Ya, tiba-tiba ada daun jatuh. Ternyata di atasnya ada rubah yang sedang gemetaran tadi. Si ekor rubah nampak, ada ekor rubah. Tiba-tiba kemudian di atasnya ada apa? Ada lebah. Nggak suka tuh si lebah, ada si rubah. Makanya kemudian disengat. Wadidaw. Ya. Nah sekarang di lautan. Tadi kan si Demajinya di atas kapal, bawa usup, bawa kail, ya kan? Kemudian dia membawa si Hainan sama adiknya, si Debay, di bukunya Debay, adiknya nangis, gitu. Kenapa nangis? Ternyata giginya goyang, lepas ke atas, gitu kan ya? Gitu. Nah di atas kapal si Demaji kemudian melihat ada apa ini? Ini samudra yang berombak. Ada samudra berombak. Jadi kalau ada bentuk huruf seperti samudra yang berombak,
Oke, kemudian di atas samudranya keluar baby shark, baby shark, baby. Nah, jadi kalau di atas samudranya ada baby shark 3, itu huruf apa? Samudra shark, shark. Jadi ngajarin shark itu setting shark. Ya, kalau nanti ada murid yang susah mengucapkan shark, ajak nyanyi baby shark, baby shark, baby shark. Ya, bukan hanya ada baby shark, si Demaji juga melihat ada seekor sotong. Apa? Sotong. Tahu sotong? Naon sotong? Bukan cumi. Sotong we. Cek orang Cianjur mah sotong teh bala kutak. Sotong. Ya. Rada besar, kalau cumi kan ramping. Kalau sotong mah agak besar. Si tentakel nage beda. Cumi mah aya 10, sotong mah 8. Sok tarang ngitung kan beli cumi. Itu Bu tentakel teh. Naon tentakel teh? Tentakel teh naon? Hah? Tentakel teh naon? Nah, itu ieu tentakel teh tah. Aya 10 cumi mah. Mun sotong mah aya 8. Sotong. Selain sotong, dia juga melihat ada dolphin. Mana dolphin? Tuh, dolphin. Ya. Di atas samudronya ada dolphin lompat. Ya. Nah, sudah beres tuh. Akhirnya kemudian si Demaji mulai menepi. Sebelum sampai ke pantai, dia melihat ada tower di atas bukit. Tower di atas bukit. Jadi kalau ada bentuk huruf seperti tower di atas bukit, itu huruf apa? Kemudian tiba-tiba ada komodo datang. Ada apa? Datang komodo. Ya. Jadi kalau di atas bukitnya ada komodo, itu huruf apa? Ada tower, ada komodo. Po dengan Allah. Ya. Menguasai ini udah selesai ini. Semua huruf hijaiyah udah selesai. Rata-rata 30-40 menit sudah tahu semua. Ya, dengan cerita tadi rata-rata 30-40 menit itu sudah menguasai semuanya. Saya acak-acak nanti di bawahnya ini, diacak-acak nanti, ya. Ini tebak-tebakan lagi nantinya, ya, sekilas saja. Paling tidak tahu polanya ya, tahu polanya nanti. Ya. Nah, saya acak di sini. Ayo dari sini so, sha, terus diacak-acak bisa. 30-40 menit sudah bisa. Biasanya. Artinya dia sebetulnya sudah menguasai bentuk-bentuk dasar, ya enggak? Tinggal yang berikutnya kan tinggal merubah vokal aja sebetulnya. Nah, ini yang kisah tadi ya. Ini yang tadi si Demaji sedang sarapan, kemudian dapat ikan koi dan seterusnya, ini tadi jadi cerita. Ini ada di bukunya ini. Ya. Ini sudah bentuk buku ini. Lewat ya. Nah, tinggal yang langkah berikutnya kan pakai A semua tadi kan, ba, wa, ikan la, na, da, wa, ko, so, fathah semua, jabar KB. Sekarang bagaimana kemudian merubah vokal? Ya, tadi kan pakai A, ba, garisnya di atas. Sekarang garisnya turun ke bawah menjadi bi. Nih, tuh. Bisa jadi bu. Nah, dirubah jadi angka 9. Tuh, ba, bi, bu. Tinggal latihan tuh. Apa ini? A, bata, sa, ja, ha, ho. Di, diri, zi, si, shi, si. Terus du, tu, du, u, fu, ku, ki, li, mu, nu, wa, ha. Ya, bisa? Nanti kalau ngajar, ini sudah dikasih ini sebetulnya. Kalau ngajar, ya, ini yang tadi, ya, saya sudah setting sedemikian rupa. Ini sudah ada lagunya ini. Yang abata sajahahu, ada lagunya. Tapi kalau lupa suka begini, lihat. Kalau lupa misalkan ini huruf, ini apa ini? Salah misalkan, tinggal klik sit. Tuh, ya. Ya. Ini apa tadi nih? Nggak ada ya, nggak muncul ya? Ada nggak? Tadi ada ya? Tuh. Kalau dho lupa, munculkan lagi gitu. Ya. Ya. Oke, kita lanjutkan saja dulu.
Jadi langkah berikutnya merubah vokal. Babi bu, ya. Nah, latihan juga sama. Apa ini? Aku. Bahasa Indonesia semua latihannya, sehingga orang nggak takut salah, ya. Baik, ini sebetulnya penggalan surat Al-Baqarah, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Saya pisahkan huruf-hurufnya, ya. Oke, tinggal nanti tanpa vokal, ya. Awalnya ta tambah ab, ya, dibaca jadi apa, ya. Tinggal praktek latihan tebak kata. Apa ini? Terus jadi apa? Coba apa ini? Jadi apa? Coba apa ini? Sambal dadak nikmat, gitu kan ya? Gitu. Sekarang tanda ganda, ya. Tanda ganda ini kalau ada tanda ini dibacanya abba. Abba. Jadi tabba sama dengan tabba, sama ini. Tabba sama, double. Ini tanda double, Ngajarin tasdid intinya. Ya, ngajarin tasdid. Apa ini? Makan basso yamin tahu bulat dan bari nyanyi tahu bulat digorengnya, ya. Bu, tambah bunyi en, ya. Jadi kalau dikasih garis satu ditambah bunyi en. Contoh ini ba, kasih garis jadi apa ini, ya. Contohnya apa ini? Sama apa ini? Jalan-jalan, makan apa? Sama? Sok. Ya. Jadi orang nggak takut belajarnya. Kenapa? Karena bukan Al-Quran. Tapi kita sedang mengajarkan dasar-dasar dalam membaca Quran. Bentuk huruf sudah, perubahan vokal, kan gitu ya, tanwin. Nanti, nah ini bagian yang kedua, ada dua buku. Ya, buku yang pertama menguasai bentuk tunggal dengan perubahan vokal. Nanti buku yang kedua, ya, bagian yang kedua tinggal menyambung tadi. Ya, bentuk tunggalnya gini, kalau disambung seperti ini tuh. Bentuk sambungnya depan, tengah, belakang. Ini sama sebetulnya. Cuma di depan begini, tengah begini, belakang begini. Tinggal dihafalkan saja nanti titiknya, cluenya. Masih ingat ini bakwan, nasi, tahu, ya jatuh, bonus 1. Ya. Begitu caranya. Tinggal nanti diajarkan ba, bi, bu, bab. Terus na, ni, nu, ban. Terus ta, ti, tu, bat. Tuh. Ya, apa ini? Ya, yi, yu, ban. Per 5 huruf nanti setelah sa, coba sa, si, su, ba. Sebelum dilanjutkan apa ini? Tahu subasa? Nah, terus tahu Nobita? Temannya siapa? Sunia. Nggak ada Suneo, Sunia. Terus Tinatun, tahu Tinatun? Terus Nusaiba? Tahu? Terus tahu Bantan? Benten. Bantan. Ya. Masih ingat si Ova tuh? Kalau disambung tinggal kepalanya aja, farahunya hilang. Tuh. Ya, fa, fi, fu, baf. Dan seterusnya nanti gitu ya. Ngajarinnya terus tuh. Ya. Latih lagi. Ini sebetulnya ikan mas ini, kepalanya tuh. Kalau disambung tinggal kepalanya aja. Ya, kalau disambung tinggal kepalanya aja. Ma, mi, ini kepala ikan mas. Ma, mi, mu, bam. Ya. Ini kan piranha nih. Nih, ikan piranha ke depan, ikan piranha ke atas, kemudian ke samping. Ha, hi, hu, bah. Tuh. Ya, ini piranhanya ngadep ke sini, ke depan. Ya. Nah, dua gabungan huruf antara ta dengan ha, ya. Oke, apa ini? Namamu. Terus kofimu.
Terus apa ini? Wih, terus ini faktu. Tuh. Terus zalidu. Ingat daun cluenya ya. Terus apa lagi nih? Nyarok selancar di rumah udah guru ngaji unggul, tapi ngajarinnya kurang lebih begitu ya. Cara ngajarinnya lihat tahapan-tahapannya begitu. Saya ingin ngajarin cara tahapan-tahapannya, ya. Nah, terus apa nih? Bauna durian. Bauna durian enak. Terus ruzak apa? Sorry. Apa ini? Jeruk, mandarin, jeruk. Terus warkof itu warun kof. Terus tahu Sauban? Tahu kisah Sauban? Jadi saya masukkan nilai-nilai sedikit. Tadi bab rokok bahaya, gitu ya. Saya sedikit apa sih Sauban? Nah, saya suka cerita biar sedikit. Sauban itu seorang sahabat Nabi yang sangat rindu senantiasa dengan Nabi. Ya. Baru pisah saja dengan Nabi sudah rindu dan gelisah terus, jangan-jangan tadi pertemuan terakhir dengan Nabi. Begitu terus Sauban, gelisah terus sampai kurus kering. Ya, sampai kurus kering yang kegelisahannya itu hanya bisa diobati saat dia bertemu dengan Nabi. Begitu terus. Ya, yang membuat dia jadi kurus kering diantaranya ketika ditanya oleh Nabi, apakah tidak punya makan? Enggak, saya punya makan. Terus apa yang buat kau kurus kering seperti itu? Kata dia apa? Ya Nabi, aku membayangkan kelak di akhirat kau pasti berada di surga tertinggi. Kan gitu. Sementara aku, siapa aku? Sauban. Jangan-jangan aku tidak masuk surga, aku tidak akan lagi bertemu denganmu. Kalaupun masuk surga pasti levelnya berbeda. Kan gitu. Kalaupun masuk surga levelnya berbeda. Yang dia gelisahkan, khawatirkan, resahkan apa? Kalau begitu nanti di akhirat mah kita sudah tidak akan bertemu lagi. Coba. Nanti di akhirat saya tidak akan bertemu lagi denganmu ya Rasulullah. Itu Sauban. Ya, sampai kemudian turunlah ayat wa may yuti'illaha wa rasulahu faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Itu karena Sauban. Ya. Nah, sedikit masukan nilai-nilai. Ini sama nanti ujung-ujungnya, lihat polanya ya. Lihat polanya sama semua. Nanti kalau ngajarin ya, si Demaji lihat polanya sama. Ya. Tinggal per 5, nanti per 5 atau 6 huruf, kemudian latih lagi. Ya, dilatih lagi. Ya. Nah, apa ini? Tahu liminho? Sampai liminho aya di mana? Liminho, dia lagi bahagia. Kenapa? Kalau bisa khotam Quran. Siliminho eta. Terus Fafi mami sampai gini, love you anakku. Ya, Fafi mami love you anakku. Terus Ja'far Dzul, ini cerita lagi, Ja'far tuh siapa sih? Kenapa Dzul Janahain? Ada yang tahu kisahnya? Ya, nanti lagi lah ya. Ja'far itu seorang sahabat juga sama. Nabi menggelarnya dengan Dzul Janahain, pemilik dua sayap. Kenapa? Di peperangan Mu'tah, Ja'far kedua tangannya ditebas musuh. Saat memegang bendera Islam, tangan kanannya ditebas, putus, diambil dengan tangan kiri, tebas lagi, putus dua-duanya. Ya, maka Nabi menyebutnya Dzul Janahain, dua tangan Ja'far yang ditebas musuh, kelak Allah akan gantikan dengan dua sayap. Ya, Ja'far Dzul Janahain, sang pemilik dua sayap. Ya. Nah, ini sama tadi ajarinya Sasi Subas gitu kan ya. Terus Sasi Subas. Kemudian apa lagi? Sotong, Sasi Subas, sampai latihan terus gitu. Bodidubal, ya. Kemudian setelah itu Totitubal, ya. Kemudian apa lagi? Bodidubal, ya. Terus apa ini? Basoku Tof Markotof. Dodol Gorut manis. Terus begitu sulit tadi, lupakan Rehan, apa lagi? Ini apa itu? Maksud saya masukkan lagi ini tadi, masih ingat nggak? Tes awalnya kan ini rata-rata mengatakan lebeng, tapi 90 menit kurang biasanya, 90 menit kurang dia sudah bisa baca ini. Begitu sulit, sudah bisa dia.
Kalau ini sebetulnya kenapa ini jadi contoh, jadi tes di awal? Karena sebetulnya kalau orang bisa baca ini sudah bisa baca Quran sebetulnya. Artinya kalau kemudian pelajaran yang kita sampaikan orang sudah bisa sampai ke sini, sebetulnya dia sudah bisa baca Quran. Ini apa ini? Tabbat yada lahab wa tabba fi jidiha hablum min. Orang ketika ditampilkan, gini nggak bisa. Nah, itu yang orang biasa mulai termehek-mehek di sini. Kaget juga ya udah bisa. Itu banyak banget yang komen. Tadi makan tebak-tebakan kan enggak? Tebak-tebakan semua, tapi ketika disodorkan Qurannya, gini udah bisa. Ya. Nah, ini tinggal langkah-langkah kecil saja untuk bisa baca Quran, benar-benar bisa baca Quran. Ya. Pakai tajwid, karena Quran itu ada tajwid. Di antara yang mesti dikuasai panjang pendek tadi. Ajarkan QR kita di sederhana. Kalau ada alif ya mati waw mati disingkat ayu maka ayun. Gitu kan ya? Nah, contohnya ba, tadi kan ba, bi, bu, sekarang ba, bi, bu panjang. Ya. Qala na, ini boleh ajarkan Quran di sini. Karena tajwid identik dengan Quran. Jadi ngajar Qurannya sejak di sini. Sebelumnya kan itu tebak-tebakan semua, tebak-tebakan. Ya. Ini orang sudah biasa lancar biasanya loh. Orang biasa sudah langsung lancar. Hada bisa. Banaha itu sudah bisa. Di 90 menit orang sudah bisa ini. Sampai abasa wa tawalla itu bisa orang. Jelasin kayak tadi kan, warna grey, abu-abu, abaikan. Kan gitu. Masih ingat tadi di QRQ? Ini sudah dasar-dasar QRQ ini. Sudah pengantar ke QRQ. Ya, metode kita. Lahu pes nonggeng tadi kan? Lahu mulku, dijelasin ini bukan Allahu tapi dibacanya Allahu, lafaz Allah. Ya. Baca Al-Fatihah selesai, masih ingat tanda bendera? Kalau ada tanda bendera panjangkan. Contoh tadi waladdallin, ya. Sehingga kemudian terakhirnya Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litash. Walaupun nanti ngajinya nggak akan seperti ini, pasti perlu diingatkan, ayo mas ini mas gitu. Anzal dituntun begitu tapi bisa. 70 orang yang tadi itu yang saya sampaikan itu rata-rata di waktu 90 menit sampai sini. Ya kadang lebih dikit lah. Langsung bisa dari buta huruf sama sekali langsung Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Ya. Nah, ini metode yang tadi disampaikan di awal, metode Demaji ya, yang terbukti alhamdulillah dari 70 orang yang belajar Quran rata-rata di sekitar situ 90 menit itu sudah bisa. Kalau lupa bentuk hurufnya, misalkan ini tahu, ingat jangan lupa tahu. Ini koi. Nah, lauk nubalatot ikan koi. Ini cukup ini. Ya yu bayi. Jadi bacanya bainahuma. Diingetin gitu emang, masih diingetin, tapi intinya sudah tidak lagi buta huruf Quran. 90 menit itu jadi jangan ada anggapan kayak ibu-ibu di sini lancar karena kan enggak. Baca tapi terbata-bata. Diingatkan lagi, tapi prinsipnya mereka sudah bisa baca Quran walaupun perlu diingatkan. Makanya pertemuan kedua menguatkan. Dikuatkan lagi ulang kuat ya. Kemudian pertemuan ketiga teh mereka sudah bisa bawa Quran sendiri, Bu. Jadi pertemuan ketiga saya langsung bawa Qurannya. Kita pelajari langsung tentang Quran. Juz 30 dulu di belakang. Senangnya luar biasa, Bu. Senang mereka luar biasa. Ekspresinya itu yang membuat bahagianya kita tidak bisa dibeli dengan apapun, Bu. Saat mereka terlihat ekspresi bahagia gitu kan. Yang pertama kali bawa Iqra, beberapa grup begitu, pertama bawa Iqra, tiba-tiba pertemuan ketiga mereka sudah bisa baca Quran. Kebayang gimana gitu? Senangnya mereka, bahagianya mereka saat mereka bisa baca Quran. Nah, silahkan nanti ajarkan. Ya, ajarkan nanti ke masyarakat sekitar, tetangga, saudara yang belum bisa baca Quran, ajarkan pakai ini. Ya, cukup luangkan waktu lah 90 menit gitu. Ya, bagi 3 boleh, 30 menit boleh. Karena ada murid saya yang mengajarkannya dibagi 3 karena sudah sepuh pisan Ustaz cenah. Sudah sepuh pisan 70 sekian tahun diajarnya 30 menit, 3 kali 30 menit sudah bisa baca Quran. Siap untuk mengajarkannya? Siap untuk menjadi bagian Indonesia Melek Quran. Ya, masih ingat tadi gimana? Indonesia Melek
Bukan begini. Bukan begini. Ya sama TikTok kan atau? Ya, apa tadi? Indonesia melek Quran. 2. Ya, Indonesia melek Quran. Disingkat Imlek. Disingkat Imlek. Apa? Indonesia melek Quran. Tapi kemarin Ustaz Salim Afilah ngasih ide Imlek apa? Meleknya jangan melek cenah. Bagusnya Indonesia melek Quran. Bacanya bukan melek tapi melek Quran. Like itu suka. Melek menyukai Quran. Indonesia melek Quran. Jadi jangan melek, melek Quran. Indonesia melek Quran. Jadi Indonesia melek, tahu like? Nah, melek Quran, menyukai, senang dengan Al-Quran, ya. Nah, ini kurang lebih si Demaji bisa kira-kira mengajarkannya. Simpel kan ya? Ingat kuncinya, ibu-ibu semua peserta, ya. Kunci untuk bisa mengajarkan membebaskan buta huruf Quran ada pada penguasaan pertama bentuk huruf. Karena masalah, sekali lagi masalah orang nggak bisa huruf itu karena nggak tahu bentuk. Maka pastikan semuanya bisa menguasai bentuk-bentuk huruf itu, ya. Oke, ya. Baik, kita lanjutkan dari sekian banyak tadi huruf-huruf. Dikit lagi saja, dikit lagi saja. Kan itu mah dasar ya tadi ya. Dasar dari buta huruf sampai bisa. Nanti kalau sudah bisa, di tahapan berikutnya kan masuk Quran tuh. Pertama kan buku Demaji, masuk ke Quran. Nah, next level, tahapan berikutnya diingatkan kembali tentang huruf-huruf hijaiyah. Di Quran KRQ, di 10 juz pertama itu berbicara tentang huruf. Pokoknya 7 juz itu berbicara tentang bagaimana cara melafalkan huruf. Ya, karena tadi baca Quran itu harus fasih. 2 syarat fasih. Apa saja? Menguasai makhraj dan sifat. Seseorang dikatakan fasih kalau makhrajnya benar. Contoh misalkan niat pertama mengucapkan huruf ta. Coba ta. Dikatakan fasih kalau makhrajnya benar. Apa yang kita gunakan untuk mengucapkan ta? Ujung lidah. Ya, ujung lidahnya disentuhkan kemana? Nah, itu kesalahannya. Bukan dengan gigi. Apalagi langit-langit jadi ta nantinya. Betul? Ta, bukan ta. Tapi ujung lidah disentuhkan dengan gusi. Ya, disentuhkan dengan gusi. Atta. Kemudian lihat tuh. Gini cara mengucapkan ta. Di sini bunyinya. Lihat bunyinya di sini. Atta. Bukan di gigi atta, bukan atta, tapi di gusi sini. Atta. Apa? Atta. Ya. Belum dikatakan fasih tadi kalau belum menguasai sifat. Nah, ada 5 sifat huruf ta. Tapi di antara 5 sifat huruf ta yang sering terabaikan sifat hamas, mengalir udara. Jadi ngucapinnya pakai udara. Coba ta, ti, tu, tat, tit, tut, tat, tit, tut, daun sampe. Terus melu terus tat, tit, tut. Jadi nanti mah jangan tat, tit, tut, tapi tat, tit, tut, daun sahanu. Ya, begitu cara malah. Ya, jadi pokoknya udah tak. Tapi jangan tadi ingat konsepnya tabi'i, alami, jangan dibuat-buat dan dipaksa-paksa. Min ghairi takalluf wa ta'assub. Jadi jangan dibuat-buat jadi cabaciada. Oh, cabaciada. Sampai eta Quran teh dibaraseuh gitu kan. Da muncrat teh cabacia ya. Jangan. Alami. Ta-nya tidak dari udaranya, tidak dari dada. Ta, bukan ta. Bunyinya di sini ta ringan ta. Ada udara dikit coba ta. Ti, tu. Ya. Oke. Nah, kembali tadi kuantum huruf itu saya sampaikan
To the point, di mana kesalahan kalau domah. Tapi cukup ketika domahnya aja. Alladzina yu'minuna bima jadi ketika unya tarik lagi ya, jangan monyong terus. Alladzina yu'minuna bima ketika ang terbuka unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ra bukan ro. Ya, lihat imam Timur Tengah, ya, bibirnya itu tidak lincah, tapi enak, bener nggak? Urang mah bibir lincah bari jeung. Gitu, ya. Jadi huruf so yang pakai o itu bukan karena bunyi vokalnya berubah jadi o, tapi menunjukkan dia huruf tebal. Pertanyaannya bagaimana caranya? Kuncinya latih nanti ketika melafalkan huruf-huruf yang pakai o, angkat bagian pangkalisan. Ya, angkat pangkalisan. Mudahnya coba ucapkan huruf qaf. Coba aqqa. Semua huruf yang pakai o, ingat ya, semua huruf yang pakai o angkat seperti kita mengangkat huruf qaf. Coba lagi aqqa. Angkat lagi sekarang Allah. Jadi bukan aggo, bukan goiril magdu, Pak. Kalau jadi imam bukan goiril magdu ya. Bukan goiril bukan juga goiril bukan. Bunyinya tuh di tenggorokan, bukan di langit-langit. Ghairil bukan, tapi bunyinya di tenggorokan. Ghairil ghairil maghdubi alaihim ghairil Beda nggak antara ghairil maghdubi dan ghairil angkat pangkalisan maghdu. Coba fassalihatu, coba. Bukan dengan so, tapi so, angkat pangkalisan. Al-so. Coba al-so. Bal-so. Soto. Somai. Sosis. Jadi lapar kieu. Ya. Tuh, jadi bibirnya terbuka. Fassalihatu. Fassalihatu. Coba. Angore monyong. Teh Abdul jika engkau tidak monyong. Ya. Termasuk nanti ngucapin huruf ro dan lafaz Allah. Lihat. Coba Allah. Belum. Angkat pangkalisan. Lihat. Ini lihat. Ini ini sekarang angkat Allah. Coba Allah. Jadi bukan angkat ke dalam. Huruf qaf, ingat kuncinya qaf. Aqqa. Coba aqqa. Angkat lagi Allah. Comro. Nah, rata-rata kalau saya ajarkan comro pada bisa loh. Bukan comro tapi comro. Coba comro. Sukro. Misro. Ngaborullah. Bukan Allah, bukan Allah. Angkat pangkalisan sini, angkat pangkalisan. Allah. Coba al mah nggak terangkat kan al. Sekarang angkat jadi angkat sebel, kesel, cilok, cimol, seblok. Ya, jadi Allah. Coba Allah. Bibiri nggak campur. Jadi Allah, bukan Allah ya Allah, tapi Allah. Allahu Akbar. Jadi bukan Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allah.
Jadi bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini Allah. Ya, bunyinya Allah. Tebalkan bunyi bedakan ha, desiskan tasabaka, jaharkan jazanabo, tebalkan bunyi abatasa. Dan ada yang tahu lagu apa? Ada yang tahu lagu apa itu? Hah? Nggak tahu? Di hutan ada rumah, didiami pelanduk, datang ekor nyamuk, lalu ditangkap. Nah, tidak pelanduk jadi cicak di dinding. Ya, jadi cicak di dinding kumaha ya. Datang kelinci berlari mengetuk pintu, pelanduk tolonglah. Ya, terus kelinci masuklah, tenaga turun. Begitu ya, itu lagi pelanduk ya. Jadi kembali nanti kalau ngajar selesai demaji, ajarkan ini ya. Sudah lancar hurufnya, ingat terus pertama ayung saja, terus bertahap secara bertahap. Rata-rata kalau dengan saya, rata-rata 90 menit dari awal sudah selesai. Biasanya butuh waktu 2 bulan sampai 3 bulan untuk melancarkan. Jadi biasanya 2 bulan 3 bulan itu sudah lancar. Ya, sudah lancar. Makanya alhamdulillah banyak yang ngaji dengan saya, mau online atau offline, itu dari mulai terbata-bata sekarang karena memang sudah lama dan tidak ganti-ganti, rata-rata sudah masuk ke hafalan. Ya, hafalan. Banyak ibu-ibu yang usia udah 60 tahun, hafalannya sudah 2 juz, mau 3 juz, ada yang 4 juz. Ya, dari mulai terbata-bata. Kenapa? Karena mereka intinya ketika ngaji tidak terbebani. Sok kita makan dulu dibebani, udah belum apa-apa sudah ngapalin ikhfa dari itu. Enggak, dibuat happy, menyenangkan, sehingga mereka kemudian ketagihan, edik. Ya, sampai kemudian demam ngaji. Kalau sehari tidak ngaji, jadi demam menghod-hod gitu ya. Menghod-hod. Baik, saya kira cukup ya. Nanti next mungkin kita akan coba bahas lebih detail lagi di dalam pertemuan bulanan lah mungkin nanti ya. Nanti saya rundingkan lah ya bagaimana nanti caranya supaya nanti kita bisa rutin ya, bisa rutin sebulan sekali. Saya akan upgrade, ini akan didetailkan nanti tuh ya, didetailkan semuanya tuh, beda ha dengan bagaimana memahard ha ya, bagaimana memahard ha, ta, sa, semua ada tuh. Tapi ini sudah bisa dipelajari dari Quran yang dibagikan hari ini ya, karena Quran KRQ yang tadi saya sebutkan itu sudah dilengkapi dengan ini, dengan makhraj. Kita buat sendiri, gambar sendiri makhrajnya, sehingga nanti punya gambaran yang jelas bagaimana huruf-huruf itu dilafalkan ya. Bagian yang ketiga silahkan nanti cek ya, karena nggak ada perubahan. Kalau bagian yang ketiga a, i, u, ba, yang itu ya, itu nggak ada perubahan. Jadi bagian yang ketiga silahkan PR-nya lihat YouTube saya. Bagian yang ketiga latihan yang a, i, u, ba, u, an, ani, a, na, minan, mu, ni, ma, i, an, ani, a. Saya kira sudah banyak yang bisa kan ya. Tinggal yang belum lihat di YouTube, karena di situ nggak ada banyak perubahan, termasuk nanti ayat doribah juga nggak banyak perubahan ya. Jadi PR buat semuanya, bagian yang ketiga silahkan lihat YouTube saya. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share.